Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran ini kita sudah masuk di KD 3.1 yaitu persamaan trigonometri. Untuk persamaan trigonometri di sini nanti ada beberapa persamaan, yaitu persamaan sinus, persamaan kosinus, dan persamaan tangen. Nah, apa itu persamaan trigonometri? Jadi, pengertian persamaan trigonometri adalah persamaan yang variabelnya termuat dalam bentuk trigonometri. Kalau biasanya dalam persamaan aljabar itu bentuk variabelnya biasanya berbentuk X, Y, A, B atau jenis huruf kecil lainnya yang disebut dengan variabel. Namun pada persamaan trigonometri di sini variabelnya termuat dalam bentuk trigonometri. Contohnya di sini ada suatu persamaan trigonometri sinus, ya. Jadi namanya persamaan harus ada tanda sama dengannya. Contohnya sin X sama dengan sin 30 derajat. Atau contoh yang lain adalah cos X sama dengan setengah. Contoh yang ketiga yaitu tan X sama dengan 0. Dan masih banyak lagi contoh-contoh untuk persamaan trigonometri yang lainnya. Nah, berikutnya kita akan mempelajari satu persatu bagaimana persamaan trigonometri tersebut. Yang pertama, untuk persamaan trigonometri fungsi sinus. Jadi yang pertama sinus terlebih dahulu. Apabila ada bentuk persamaan trigonometri sinus, sin X sama dengan sin alfa. Alfa di sini adalah sudutnya. Jadi yang kita cari nanti adalah X-nya. Apabila dalam bentuk derajat, maka nanti penyelesaiannya adalah X1 sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Dan X2 sama dengan 180 derajat dikurangi alfa ditambah K dikali 360 derajat, di mana K di sini adalah bilangan bulat. Jadi nanti menentukan sembarang bilangan bulat untuk menentukan X dalam interval tertentu. Kemudian apabila dalam bentuk radian atau dalam bentuk pi di sini, maka kalau pi sendiri adalah 180 derajat, maka di sini 360 derajat diganti dengan 2pi. Dan ini 180 derajat diganti dengan pi. Demikian juga yang ini K dikali 2pi. Ini adalah rumus dalam menentukan penyelesaian persamaan trigonometri fungsi sinus. Contohnya di sini, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri berikut. Sin X sama dengan sin 45 derajat untuk interval 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Di sini persamaan trigonometri berbentuk sin X sama dengan sin alfa. Jadi kalau di sini bentuknya sin, maka di sini juga harus dalam sin. Apabila di sini sin atau di sini cos, maka harus dirubah ke dalam bentuk sin semua. Jadi harus sama. Contohnya seperti ini. Nah,
kita tentukan dulu alfanya di sini. Berapa alfanya? Perhatikan di sini sin X sama dengan sin 45 derajat. Maka alfanya adalah 45 derajat. Sehingga kita masukkan ke rumus persamaan fungsi sinus, yaitu yang pertama X1 sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Nah, X1-nya di sini adalah X. Maka X sama dengan alfanya diganti 45 derajat. Nah, K ini adalah sembarang bilangan bulat yang nantinya X-nya harus masuk dalam interval ini antara 0 derajat sampai 360 derajat. Maka saya akan mencoba K-nya adalah 0. 0 dikali 360 maka hasilnya 0. Maka X-nya adalah 45. Tapi kalau K-nya kita ganti dengan negatif 1 misalkan. Negatif 1 dikali 360 derajat berarti negatif 360. Kalau ditambah 45 hasilnya negatif 315. Apakah negatif 315 dalam interval ini? Tidak. Maka kalau K-nya negatif 1 maka tidak memenuhi. Apabila K-nya 1, misalkan 1 dikali 360 hasilnya 360 ditambah 45 maka hasilnya adalah 405. Nah, 405 di sini apakah masuk dalam interval di sini? Tidak. Maka kalau K-nya 1 maka tidak memenuhi, sehingga X-nya sama dengan 45 derajat saja. Kemudian yang kedua X2. X2 sama dengan 180 dikurangi alfa ditambah K dikali 360 derajat. Alfanya kita ganti 45 derajat. Kemudian K-nya saya coba dulu 0 misalkan. Nah, 180 dikurangi 45 derajat hasilnya adalah 135 derajat. Kalau ditambah 0 maka X-nya tetap 135 derajat. Nah, apabila K-nya saya ganti, coba K-nya saya ganti dengan negatif 1 maka nanti hasilnya minus. Dan kalau apabila K-nya saya ganti 1 maka dia akan lebih besar dari 360 derajat, maka tidak memenuhi. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 45 derajat dan 135 derajat. Contoh yang kedua. Nah, di sini tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri berikut. Sin 2x sama dengan sin 14 derajat untuk interval 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 180 derajat. Ya, di sini penyelesaiannya kita tentukan alfanya. Alfanya berapa di sini? Yaitu 14 derajat. Kemudian kita masukkan rumusnya X1 sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Nah, X1-nya karena di sini 2x, sudutnya rangkap 2x, maka di sini juga harus ditulis 2x. Kalau di sini 3x, ya di sini 3x. Kalau ini X ditambah 10, maka di sini juga harus X ditambah 10. Alfanya 14 derajat, kemudian K-nya saya ganti 0. Misalkan 0 dulu. Sehingga 2x sama dengan 14 derajat. Kemudian X sama dengan 7 derajat. Nah, kemudian apabila K-nya saya coba 1, sama ya, X1-nya 2x, alfanya 14 derajat, K-nya saya coba 1. Maka hasilnya berapa? 2x sama dengan
14 ditambah 360. Maka hasilnya di sini adalah 374 derajat. Nah, X-nya maka 374 derajat dibagi 2 hasilnya 187 derajat. Karena di sini batasnya intervalnya 0 sampai 180 derajat dan di sini hasilnya 187 derajat, maka 187 derajat di sini tidak memenuhi. Yang kedua, jadi X1 dan X2 itu harus digunakan semua. X2 sama dengan rumusnya ini ya, 180 derajat dikurangi alfa ditambah K dikali 360 derajat. X2-nya ini sama, yaitu di sini adalah 2X, maka di sini 2X. Kalau di sini 5X ya berarti di sini 5X. Sama dengan 180 dikurangi 14 derajat ditambah, nah saya coba K-nya adalah 0. Maka hasilnya 2X sama dengan 166 derajat. X-nya sama dengan 83 derajat. 83 derajat di sini termasuk dalam interval 0 sampai 180, maka 83 di sini memenuhi. Nah, apabila X2-nya K ini saya ganti dengan 1. Kalau diganti 1, maka hasilnya adalah X-nya 263. Padahal di sini batasnya 180. Maka 263 derajat ini tidak memenuhi penyelesaian persamaan trigonometri di sini. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya hanya ada 2, yaitu 7 derajat. Di sini 7 derajat ya. Dan 83 derajat. Ya. Gini. Sehingga jadi HP-nya 7 derajat dan 83 derajat. Selanjutnya adalah persamaan trigonometri berbentuk sin X sama dengan P. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri berikut. Akar 2 sin X sama dengan 1. Untuk 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Penyelesaiannya ya, di sini akar 2 sin X sama dengan 1. Untuk bentuk trigonometri di sini koefisien sin di sini harus 1, maka harus dirubah menjadi sin X sama dengan 1 dibagi akar 2. Apabila dirasionalkan, maka hasilnya sin X sama dengan setengah akar 2. Nah, sin berapa yang nilainya setengah akar 2? Yaitu sin X sama dengan sin 45 derajat. Sehingga kita dapat menentukan bahwa alfanya di sini 45 derajat. Sehingga X1 untuk yang rumus pertama, X1 sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Alfanya kita ganti 45 derajat. K-nya kita coba 0, maka hasilnya 45 derajat. 45 derajat masih dalam interval 0 sampai 360 derajat di sini. Maka 45 ini memenuhi. Nah, apabila K-nya sama dengan negatif 1, maka hasilnya X-nya ini adalah negatif. Kalau negatif tidak memenuhi syarat di sini. Karena batasnya paling rendah adalah 0. Tapi kalau ini K-nya 1, maka nanti akan melebihi 360 derajat. Juga tidak memenuhi. Sehingga yang memenuhi 45 derajat. Kemudian yang kedua, X2 sama dengan
180 derajat dikurangi alfa ditambah K kali 360 derajat. Alfanya 45 derajat. K-nya coba saya ganti 0. Maka X-nya sama dengan 135 derajat. Ini sama, kalau K-nya diganti negatif 1, maka tidak memenuhi di sini. Kalau 0, ini 135 derajat memenuhi, masuk dalam interval. Tapi kalau 1, maka dia akan melebihi 360. Maka untuk X2 yang memenuhi hanya 135 derajat. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 45 derajat dan 135 derajat. Kemudian untuk latihan soalnya di sini ada 5 soal, persamaan sin semuanya untuk interval yang berbeda-beda dan persamaan sin yang berbeda pula. Ingat ya, di sini harus dirubah ke dalam bentuk sin X sama dengan sin alfa. Kalau belum bentuknya seperti itu, maka harus dirubah. Contoh ini nomor 1. 2 sin X sama dengan negatif 1. Maka 2 ini harus di sini. Maka sin X sama dengan negatif setengah. Sin berapa yang nilainya negatif setengah? Coba dipikir. Ini juga sin berapa yang nilainya setengah? Ini pula, ini akar 2. Karena di sini sin ini variabelnya harus 1, maka akar 2 harus dipindah ke ruas kanan menjadi 1 dibagi akar 2 seperti contoh. Kemudian ini juga sin X sama dengan negatif cos X. Nah, negatif cos X di sini harus dirubah ke dalam bentuk sin. Ruas kiri dan ruas kanan harus sama-sama sin. Nomor 5 juga sama. Sin X sama dengan cos 55 derajat. Maka cos 55 derajat di sini harus dirubah ke dalam bentuk sin berapa? Karena ruas kiri dan ruas kanan harus sama-sama sin. Begitu. Terima kasih untuk persamaan sin kali ini. Kita lanjutkan dalam pembelajaran berikutnya, tentunya pada persamaan trigonometri fungsi yang lain. Terima kasih, demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.